Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ki Sukir. Terima kasih yang sudah mengeklik video ini. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga teman-teman tetap dalam kesehatan penuh, dimudahkan dalam segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kembali saya ingin berbagi tentang pengetahuan baru melalui motivasi Primbon Jawa. Dan tentu sering saya ingatkan, isi video ini tidak mengurangi keyakinan dan kepercayaan teman-teman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ambil sisi positifnya saja. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengambil satu tema, tanda-tanda orang yang dipilih khodam leluhur. Jadi sekali lagi, kemarin saya sudah bilang apa sih itu khodam. Khodam juga bisa dikategorikan tentang jin khorin, orang yang sudah meninggal. Tentu ini bukan arwah orang yang sudah meninggal. Ini juga khodam itu bisa dinamakan ilmu pujangga atau kakek nenek moyang dulu yang kepengen eksistensinya atau menunjukkan sesuatu yang orang belum ketahui, dia ingin diketahui keberadaannya. Dan juga bisa dari kekuatan-kekuatan benda-benda aji peninggalan kakek nenek moyang yang ingin tentunya mendampingi atau mengikuti anak cucu turunnya tentunya. Dan di sini sekali lagi saya tentang tema, yaitu tanda-tanda orang yang terpilih atau yang dipilih oleh khodam leluhur. Tentu bisa juga dikategorikan saya ambil tentang masalah weton Sabtu Legi untuk dipilih sebagai orang yang mempunyai khodam leluhur. Jadi ada beberapa tanda-tanda di sini yang nanti teman-teman bisa simak secara baik-baik biar tidak gagal paham. Tentu mengenai khodam sudah saya jelaskan. Yang pertama, tanda-tandanya adalah orang tersebut sudah pernah melihat makhluk goib. Tapi di sini yang saya bilang, maaf, makhluk goib itu tentunya yang berkaitan dengan satu contoh kakeknya, neneknya, atau buyutnya yang sudah tidak ada. Itu bukan berarti makhluk goib hampir diseluruhan. Jadi entah itu lewat mimpinya atau secara langsung dalam perjalanan di malam hari yang tentunya Anda lihat tidak sengaja. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, orang tersebut mengalami sesuatu yang tidak wajar. Satu contoh saya sebutkan di sini, maaf, sakitnya tidak wajar, bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, terus sembuhnya pun secara tidak masuk logika. Satu contoh divonis dokter tentang A, B, dan Z. Itu pun obat tidak bisa menembus untuk itu. Tapi di sini dalam waktu sakitnya itu sembuh dengan ketidaktahuan. Itu salah satunya. Kedua juga, orang ini yang mempunyai atau yang bisa berinteraksi melalui mimpi pada waktu dia sakit. Itu yang kedua.
Yang ketiganya di sini orang atau tanda-tanda orang yang dipilih khodam leluhur itu pernah menemukan benda pusaka, baik yang sudah lama atau benda pusaka yang sudah baru, entah itu batu cincin, keris, atau yang lain-lainnya. Itu pernah dapat tanpa sengaja, tanpa meminta, tanpa tirakat terlebih dahulu, tapi dia menemukannya. Itu salah satunya juga tanda-tanda orang yang dipilih khodam leluhur. Dan yang keempat adalah dia mempunyai satu kemampuan untuk menolong orang tanpa belajar terlebih dahulu. Satu contoh, belajar dengan Pak Kiai atau Pak Ustadz. Itu salah satunya, dia tidak mempelajarinya, tapi dia mampu membantu orang yang lagi kesusahan. Dan ini adalah 4 cara tanda-tanda orang yang dipilih oleh khodam leluhur. Tapi teman-teman juga perlu ingat baik-baik tentang yang ketiganya tadi, tentang mendapatkan benda pusaka apapun itu tanpa disengaja, terus orang itu mampu atau bisa membantu siapapun. Saya perlu ingatkan buat teman-teman semuanya, siapapun. Adapun Anda mendapatkan benda pusaka tersebut lantas mempunyai satu keistimewaan tersendiri, mampu membantu orang lain. Saya ingatkan itu hanya sekedar media untuk membantu orang. Tentu di sini tentang kesembuhan, tentang apapun, hanya satu yang mempunyai, yaitu kekuatan apapun, kehebatan apapun, kesaktian apapun, benda sehebat apapun, itu semua lebih hebat lagi Sang Maha Segalanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sekali-kali Anda menemukan benda apapun bentuknya lantas Anda lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan bumi langit seisinya. Enggak masalah benda itu diberikan keistimewaan, kekuatan sama Allah. Anda mempergunakan di jalan yang baik untuk membantu orang ataupun untuk membantu diri Anda, tidak masalah. Tapi itu hanya media saja, karena ada satu Allah Sang Maha Segalanya yang mampu membuat seisi bumi langit ini ada. Jadi itu yang saya bilang tentang apabila ada yang menemukan benda pusaka tersebut. Jadi tanda-tanda atau weton Sabtu Legi, tanda-tanda orang yang dipilih oleh khodam leluhur, ada 4 kriteria atau tanda-tanda tersebut. Sekali lagi buat teman-teman semuanya, khodam itu bukan arwah orang yang sudah meninggal, melainkan bisa disebut jin khorin atau kekuatan melalui yang sudah diterapkan atau yang sudah digariskan lewat benda apapun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai weton Sabtu Legi, tanda-tanda orang yang dipilih oleh khodam leluhur. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dalam penyampaian ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu Selawase.